Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Makasih teman-teman, hari ini udah meluangkan waktu untuk melakukan implementasi seperti yang kita rencanakan pada MW2 kemarin, yaitu diskusi tentang COVID, ansietas, dan juga tentang PHBS. Nah, nanti kira-kira kontrak waktunya sekitar 30 menit. Apakah teman-teman bersedia? Iya, Sarah. Iya, boleh. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau izin share screen dulu ya. Iya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Roh. Terlihat. Oke. Kita diskusi kita ini tentang mengenai COVID, yaitu tentang ansietas juga dan juga PHBS. Nah, saya mewakili kelompok 8. Kemarin kan sudah menyebarkan kuesioner kan ke 27 responden. Nah, hasilnya memang pengetahuannya sudah baik, tapi ada beberapa poin pertanyaan pada pengetahuan ansietas, PHBS, dan juga COVID yang masih salah seperti itu. Jadi ini data pengetahuan COVID. Jadi di sini ada beberapa mahasiswa yang menjawab salah. Ini bisa dilihat ada cara penularan, terus lama bertahannya hidup virus COVID, gejala utama COVID, dan juga tentang reaksi kematian pasien terhadap COVID. Nah, ini kemarin pertanyaan dari kuesioner yang telah kelompok kami sebarkan ke 27 responden. Nah, dari kuesioner dari kuesioner pengetahuan COVID ini, dari 3 responden yang kita lagi diskusi sekarang ini, itu ada beberapa pertanyaan yang masih belum tepat. Yang pertama itu pertanyaan COVID-19 bertransmisi dengan percikan cairan tubuh dari penderita. Nah, ini masih ada yang menjawab salah. Terus, virus corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia. Ini juga masih ada yang menjawab salah. Kemudian, ada juga poin selanjutnya yang masih salah, yaitu gejala utama COVID adalah demam, batuk, kering, dan juga nyeri otot. Ini juga ada yang salah menjawabnya. Nah, yang saya tampilkan di slide ini, pertanyaan-pertanyaannya ini sudah benar, pernyataan-pernyataannya sudah benar. Nah, untuk COVID sendiri, virus COVID ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Sebelumnya ini kan kita mau diskusi nih. Saya mau menanyakan terkait metode penyebaran COVID. Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan atau mengaspirasikan pendapatnya, kira-kira metode penyebaran COVID itu apa aja? Mungkin melalui droplet ya, Sarah ya. Oh iya, benar apa yang dikatakan Ratna. Terus ada lagi nggak kira-kira teman-teman selain melalui droplet? Kontak fisik juga nggak sih, misal sama orang yang punya gejala atau bahkan orang tanpa gejala? Oh iya, terima kasih Savitri. Nah, metode penyebaran seperti yang di slide, ini metode penyebarannya itu yang pertama benar tadi kata Ratna, droplet yang berupa tetesan cairan dari batuk dan juga bersin.
Yang kedua ini ada kontak fisik, benar yang dikatakan Savitri. Contohnya menyentuh atau berjabat tangan dengan pasien yang mengalami COVID. Selanjutnya itu ada sentuhan. Nah, sentuhan ini bisa menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh area mulut, hidung, atau mata tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu ada penularannya melalui tinja, tapi penularan ini itu jarang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada ketahanan hidup dari COVID-19. Nah, tadi kan pertanyaannya itu yang di kuesioner itu ada pernyataan yang menyebutkan virus COVID-19 itu bisa bertahan beberapa jam di luar tubuh. Nah, itu jawabannya benar ya. Nah, ini ternyata menurut penelitian itu lamanya partikel virus corona bertahan hidup di luar tubuh itu jika di permukaan karton atau permukaannya sejenis karton itu bisa bertahan dalam 1 hari. Kalau untuk di plastik dan juga stainless steel itu ada 2 sampai 3 hari, bertahannya 2 sampai 3 hari. Nah, untuk selanjutnya dari teman-teman kira-kira bisa menyebutkan nggak gejala umum COVID itu seperti apa yang teman-teman ketahui? Mungkin dari Mbak Ratna. Mungkin itu ya demam, terus hilang bau, hilang sensasi mencium sama perasaannya itu hilang gitu, Sarah. Oh iya, makasih Ratna. Ya. Ya, benar sekali yang dikatakan Ratna. Untuk gejala umumnya, yang pertama itu demam. Nah, biasanya orang yang mengalami COVID itu suhu tubuhnya itu di atas suhu normal. Kemudian yang kedua itu sakit kepala. Yang ketiga ada hidung tersumbat atau meler. Nah, biasanya ini kayak tanda gejala flu. Kemudian ada sakit tenggorokan, sesak nafas atau kesulitan bernafas, kelelahan, diare, nyeri otot atau tubuh, serta batuk, mual, atau muntah. Dan yang gejala yang paling khas dari COVID ini sendiri itu ada kehilangan rasa atau bau. Jadi orang yang terkena COVID itu tidak bisa merasakan bau dan juga mengecap rasa makanan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada gejala lain yang mungkin timbul. Yang pertama ada gejala gastrointestinal seperti kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan diare, ini seperti tadi. Kemudian ada perubahan kulit, ada kebingungan, ada masalah mata seperti pembesaran pembuluh darah merah, terus bisa disertai dengan kelopak mata yang bengkak. Terus ada happy hypoxia syndrome, di mana kondisi seseorang dengan kadar oksigen yang rendah dalam tubuh, tetapi kelihatannya itu seperti orang yang normal. Terus ada kehilangan bau atau rasa. Ini seperti tadi yang disebutkan di gejala umum COVID. Nah, selain gejala umum, ini terdapat juga kelompok rentan yang terkena COVID-19. Itu ada orang dengan penyakit komorbid, terus berusia lanjut, terus memiliki daya tahan tubuh, dan juga mengalami obesitas. Nah, teman-teman sendiri itu di sini ada yang kira-kira ada yang mempunyai komorbid dari kelompok yang rentan terkena COVID nggak? Seperti kayak mungkin hipertensi, diabetes, penyakit jantung, seperti itu. Ada nggak kira-kira dari teman-teman? Aku ada. Saya alhamdulillah nggak ada, Sarah. Alhamdulillah nggak ada, Sarah. Oh iya, tadi Mbak Savitri menyebutkan ada ya. Kira-kira boleh sharing nggak apa sih komorbid yang Mbak Savitri alami seperti itu? Kalau aku punya hipertiroid ya, terus juga riwayat keturunan keluargaku ada hipertensi, dan kemarin memang
sempet ngerasain sih tekanan darahku tinggi jadi pusing kayak gitu. Kalau aku ya. Mhm. Ya, makasih Mbak Savitri sharing-nya, berarti, Mbak Savitri termasuk, dalam kelompok, rentan ya, jadi harus, lebih ekstra berhati-hati untuk, mencegah terkenanya virus, COVID-19 ini. Nah, selanjutnya ini, ada cara pencegahan, dari virus COVID. Kira-kira teman-teman, bisa nggak menyebutkan cara-cara pencegahan apa yang bisa menghambat untuk terkena virus COVID? Kira-kira apa sih upayanya? Mungkin Anissa Hilda bisa, menyebutkan? Oh ya, mungkin cara pencegahannya kita itu bisa pakai masker, terutama saat di luar rumah. Kemudian kita juga menjaga jarak minimal 1 meter, seperti itu. Sama kita juga bisa mengurangi intensitas keluar rumah. Kalau emang nggak ada kegiatan yang mendesak atau keperluan yang penting itu diusahakan tetap di rumah. Seperti itu, sama makan makanan yang sehat. Iya, mmm, kira-kira teman-teman di sini, sudah menerapkan belum, pencegahan yang tadi disebutkan oleh Ica? Selama ini udah sih. Insya Allah sudah, Kalau Sarah. Allah sudah. Ya berarti, teman-teman semua mematuhi apa ya, protokol kesehatan ya. Sekarang kan memang lagi ini kan, social distancing lagi digencarkan lagi. Jadi ya itu, terutama tentang gerakan tetap di rumah aja itu sangat digencarkan sekali ya akhir-akhir ini karena kan yang seperti yang kita ketahui kan, virus corona ini malah semakin banyak ya. Iya, Roh. Makin hari semakin nambah ini, Roh. Ya, jadi bikin, lumayan was-was ya teman-teman. Tapi kalau aku boleh bilang sih, menurutku lebih Mhm. efektif PSBB nggak sih daripada PPKM ini? Karena di lingkunganku sendiri pun adanya PPKM ini masih belum apa ya? Mereka belum takut gitu loh, masih banyak yang berkeliaran dengan alasan kan masih boleh kayak gitu loh. Karena kan PPKM nggak seketat PSBB kalau kataku sih. Berarti di lingkungan, apa, di lingkungan tempat tinggal Mbak Savitri masih banyak yang belum patuh ya terhadap peraturan pemerintah ini? Masih, dan kalaupun dikasih tahu, ya jawaban mereka seperti itu, kayak, "Loh kan nggak apa-apa," gitu. Kayak, "Kan masih diperbolehkan," kayak gitu loh. Karena memang ya peraturannya masih kataku masih longgar sih, nggak seketat waktu PSBB itu. Kalau misal PSBB kan ada kerumunan dikit langsung dibubarkan polisi, kayak gitu loh. Karena ya tahu sendiri toh orang Indonesia seperti apa. Ya memang, lumayan susah ya untuk memberikan edukasi ke orang awam yang emang nggak, apa ya, nggak terlalu percaya dengan penyebaran virus corona. Terus di, lingkungan tempat tinggalnya Mbak Savitri ada ini nggak, kayak sanksi-sanksi gitu nggak, kalau berkerumun gitu-gitu? Nggak ada sih. Paling ya aku belum lihat sih ya, maksudnya kayak, eee, kayak apa ya, mmm, sanksinya. Justru malah waktu kapan itu di luar, di apa ya namanya, depan kantor polisi itu ada kerumunan pun nggak dibubarkan, padahal itu di depan kantor polisi gitu loh. Ya aku nggak tahu sih, mungkin itu menurut mereka tidak membahayakan atau bagaimana, jadi ya kayak gitu. Mmm, lumayan ini ya, lumayan meresahkan ya. Terus kalau untuk di sekitar tempat tinggalnya Mbak Ratna gimana? Alhamdulillah, apa ya, kan sebagian besar petani ya, jadi itu ya punya kesibukan sendiri, jadi jarang buat apa, berkerumun kayak gitu. Tapi kalau kegiatan misalnya yang yasinan setiap minggu itu kadang masih ada, Mmm, gitu.
Tapi kalau keluar rumah gitu biasanya yang tetangga-tetangga Baratna lakuin itu pakai masker nggak? Itu sih kadang ada yang pakai ada yang enggak gitu. Jadi tapi sebagian besar kalau lagi belanja gitu pakai masker. Terus sekarang juga peraturan di kota saya itu jam 8 itu udah lampu kota tuh mati semua dan pedagang tuh udah harus tutup. Jadi keramaian itu mulai turun. Kalau sudah habis maghrib itu udah mulai sepi. Tuh. Berarti termasuknya lumayan patuh ya di tempat Mbak Ratna. Iya, lumayan sih. Iya. Kalau untuk di tempat Ica sendiri gimana? Kalau di lingkungan rumah, di sekitar rumahku itu udah patuh sih, kayak selalu pakai masker, terus di depan rumah juga ada tempat buat cuci tangan masing-masing, kayak gitu. Terus kalau di rumahku juga, gimana ya, agak kayak punya Savitri sih di lingkungan jalan-jalan sekitar rumahku itu. Kayak seumpama masih banyak pedagang-pedagang yang nggak pakai masker. Kalau di lingkungan rumahku emang udah pada pakai masker, tapi di jalan yang agak jauh itu belum, kayak ya masih melanggar lah, kayak pedagang-pedagang nggak pakai masker padahal kan mereka ngejualin makanan gitu loh, dan banyak yang makan di situ juga. Tapi kalau di daerahku juga cukup banyak sih kayak operasi masker kayak gitu, nanti didenda kalau nggak pakai masker didenda 150. Jadi polisinya itu sering ngadain operasi dadakan gitu buat menertibkan masyarakatnya. Jadi kalau di rumah belum ditentuin kayak punya Ratna yang jam 8 harus tutup, itu belum. Tapi Cak, emang itu nggak sesuai SK toh, yang pedagang jam 7 jam 8 itu harus tutup. Punyaku ada itu SK-nya. Punyamu ada nggak? Kalau punya aku mungkin ada, tapi aku kurang tahu, kayaknya tetap ada yang jualan di atas jam segitu. Kalau di sekitar rumahku. Dan penjualnya kan nggak pakai masker gitu loh, kayak jadi makin menambah penyebaran. Double kill guys sih, udah dia lama Ya. nggak pakai masker lagi. Oh, berarti sebagian besar di tempat kalian ini ya masih banyak yang belum patuh ya untuk pencegahan COVID ini. Iya, lumayan. Masih banyak orang-orang nakal yang nggak patuh. Tapi di sini juga lumayan sih, lumayan banyak yang kayak gitu. Kayak malah di sini itu kalau di sekitar rumahku tuh malah nggak ada yang pakai masker. Kalau ke tempat sayur ya udah tanpa masker gitu. Kalau keluar-keluar pun kalau masih dalam satu desa itu nggak pernah pakai masker. Maksudnya cuma beberapa orang gitu. Kebanyakan itu enggak, apalagi ke orang-orang yang udah sepuh gitu kan. Kalau dibilangin ya lumayan susah gitu. Tapi punyamu banyak pendatang dari kota nggak? Maksudnya orang yang keluar masuk gitu. Ya emang nggak menutup kemungkinan sih. Maksudnya kan tempatmu agak terpencil kan. Emang nggak menutup kemungkinan juga. Tapi ada nggak orang-orang yang dari luar kota atau dari mana yang tempatnya mungkin rawan COVID terus pulang ke daerahmu gitu? Sejauh ini sih kayak nggak ada sih. Emang penduduk sekitar aja gitu. Kalau orang-orang yang kayak di Jakarta gitu malah ya mereka tetap di sana gitu, nggak pada pulang kampung. Ya mungkin gara-gara itu juga ya mereka mikirnya aman-aman aja gitu, orangnya sendiri juga gitu kan. Mungkin mereka gitu sih mikirnya. Oh iya teman-teman, dari tadi kita diskusi tentang COVID ini, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi nggak dari teman-teman?
Aku enggak sih, udah tadi. Mungkin teman-teman yang lain monggo. Cukup, Sarah. Cukup. Itu Sarah. Ratna gimana? Oh, cukup. Oke. Kita ini ya ganti ke materi diskusi yang kedua yaitu tentang ansietas. Nah, ini berdasarkan dari hasil pengkajian kuesioner kemarin itu pengetahuannya semuanya itu sudah baik. Tapi lagi-lagi ada beberapa poin pertanyaan yang masih belum benar gitu menjawabnya. Seperti penyebab ansietas, terus cara mengatasi ansietas dan juga hambatan dalam mengatasi ansietas. Nah, ini untuk poin pertanyaan di kuesionernya. Yang poin pertama itu ansietas adalah rasa khawatir yang tidak pasti dan tidak jelas yang bersumber pada objek yang spesifik. Nah, ini semuanya sudah menjawab betul. Kemudian yang kedua, ada penyebab ansietas adalah kurang pengetahuan, kekhawatiran, dan ancaman terhadap konsep diri. Ini juga semua ini ada satu yang menjawab belum betul. Terus dampak ansietas adalah meningkatkan kualitas hidup. Ini semuanya sudah betul. Nah, ini terus selanjutnya itu yang banyak yang menjawab kurang betul itu di cara mengatasi ansietas. Nah, ini kan ada pernyataan cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri. Mungkin pertanyaannya lumayan rancu ya. Nah, ini ada sebanyak 13 orang, termasuk dalam kelompok diskusi kita ini juga ada yang masih menjawabnya salah. Gitu. Nah, untuk ansietas sendiri Mungkin itu aku sih tadi kayaknya Roh tadi yang menjawab salah. Kataku emang rada rancu sih. rancu ya. Oh iya. Oke. Tapi emang kita kan kelompok kami kan mengevaluasi lagi kan. Terus dari kelompok kami juga mengira ini kan pertanyaannya agak rancu gitu ya. Jadi kayak ya lumayan wajar kalau banyak dari 27 itu ada 13 responden yang menjawab kurang benar gitu. Itu pertanyaannya udah berdasarkan kuesioner ya? Atau gimana? Ya, udah berdasarkan kuesioner. Kuesionernya Indonesia atau Inggris? Kuesioner baku maksudnya? Mm-mm. Oh, enggak berdasarkan kuesioner baku. Jadi kita kelompok kami itu mencari referensi sumber gitu. Nah, terus kita tuh kebetulan buat kuesioner sendiri seperti itu. Oke, mungkin kalau aku boleh saran sih agar mencegah rancunya tadi mungkin bisa dibalikin dulu nggak yang tadi? Oh, ya. Slide sebelumnya. Kan cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri. Menurutku ini bisa sih. Karena aku pribadi kalau aku ansietas aku selalu berefleksi pada kesalahan yang aku lakukan gitu untuk mencegah aku melakukan hal yang sama. Mungkin kalau biar nggak rancu dibikin kayak kesannya hanya fokus pada kesalahan gitu loh. Jadi mungkin cara mengatasi ansietas dengan hanya fokus pada kesalahan diri sendiri gitu kan. Kalau itu kan nggak semua orang melakukan kayak gitu. Berartinya kan itu jawaban yang salah kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kan cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri karena beberapa orang memang melakukan itu gitu. Contohnya aku sendiri pun aku melakukan kayak gitu. Kalau hanya kan kesannya caranya tuh cuma itu tok gitu. Padahal ada banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi ansietas. Kalau saranku gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Makasih ya Safitri sarannya. Nah, kita masuk ke materi ansietas tadi. Nah, ansietas ini merupakan keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stres yang ditandai oleh biasanya perasaan tegang, terus pikiran yang membuat individu itu merasakan khawatir serta respon fisik biasanya sih detak jantungnya meningkat, terus tekanan darahnya meningkat, terus jadi was-was, tidak nyaman, terus kayak khawatir yang berlebihan. Gitu.
Nah, dari teman-teman di sini, kira-kira teman-teman di sini pernah nggak sih mengalami ansietas? Pernah pastinya, Roh. Kalau Anissa Kalau di sama luar Fitri? konteks COVID pernah. Kalau di luar Oh. konteks COVID, aku pernah ansietas. Sering mungkin malahan. Bisa disebut, bisa disebutin nggak kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian itu ansietas? Mungkin bisa dari Ratna. Kalau dari saya itu mungkin kalau mau ujian ya, jadi itu kayak udah gimana ya, kalau udah mau ujian atau mau responsi itu pasti apa ya, cemasnya itu muncul kayak gitu sih. Mungkin terkait apa ya, terkait kayak ujian, kayak apa ya, kayak berhadapan dengan mungkin dengan dosen secara langsung, itu pasti kadang muncul rasa cemas gitu sih. Tapi bisa terkontrol kok rasa cemasnya gitu, Sarah. Biasanya Ratna sendiri itu apa ya, coping untuk biar nggak ansietas? Biasanya sih kalau aku itu apa, tarik nafas, kayak tarik nafas panjang kayak gitu sih waktu kalau misal mau ujian gitu. Jadi kayak baca-baca doa, istighfar, kayak sholawat gitu. Jadi ya menenangkan diri sendiri. Copingnya Mbak Ratna sangat positif ya. Kayak benar-benar menerapkan ini ya, keperawatan sekali ya. Ya, begitu Roh. Terus untuk Safitri gimana? Kalau aku sih ansietasnya macam-macam ya. Sekali lagi itu tergantung konteksnya. Kayak kalau Ratna kuliah ya pasti pernah ansietas sebelum ujian, responsi kayak gitu. Tapi kalau mungkin di soalnya aku orang yang kalau belum tahu sesuatunya kayak gimana atau mencoba hal baru itu biasanya sering ansietas sih, kayak misal pergi keluar kemana terus kayak aku belum tahu lingkungan itu biasanya aku lebih apa ya, perasaanku tuh lebih waspada gitu, lebih jadi deg-degan, jadi kayak gitu. Ya tergantung konteksnya lah ansietasnya. Pastinya semua orang pernah lah ya ngerasain kayak gitu. Terus biasanya kalau mau mencoba hal baru, kira-kira apa sih yang Mbak Safitri lakukan biar sebelum cemasnya itu muncul, apa sih yang dilakukan kayak pencegahannya? Pertama aku harus prepare apa yang aku mau tahu, apa yang harus aku perlukan. Misal di tempat baru aku orangnya takut sama apa gitu kan, ya aku cari tahu dulu kira-kira untuk mencegah hal itu terjadi itu kayak apa. Jadi nanti ketika aku udah sampai di tempat baru atau aku mencoba hal yang baru, aku nggak yang takut berlebihan atau yang sampai ansietas, sampai bergetar atau tremor kayak gitu. Kalau aku sih mungkin lebih ke prepare. Jadi kayak lebih ini ya, mencari tahu, menggali informasi tentang apa yang mau Mbak Safitri lakukan ya. Kayak misalnya mau ke tempat mana nih, biasanya Mbak Safitri searching dulu gitu ya? Iya, dan mempersiapkan apa yang memang menjadi keperluanku di tempat baru sih kalau aku. Bagus banget sih kayak gitu pencegahannya. Terus untuk Anissa gimana? Kalau aku sendiri itu kayak Ratna ya, biasanya cemas itu mungkin kalau waktu-waktu mendekati ujian, apalagi kalau responsi gitu, mesti cemas, nggak meskipun udah persiapan, tapi tetap aja rasa cemas itu ada gitu. Cuman rasa cemasnya itu masih bisa ditanggulangi, jadi nggak sampai menimbulkan apa ya, mungkin kayak tadi kayak sapi tremor atau yang lainnya itu nggak sampai. Dan kalau saya sih ngatasi cemasnya itu biasanya malah cenderung kayak ngobrol sama temen, kayak nggak nginget-nginget gitu loh, nggak nginget-nginget masalahnya, biar lupa, sama berdoa aja sih. Lebih ke ini ya, lebih ke distraksi berarti ya. Ya, saya dengar dari cerita kalian tuh
apa ya, copingnya bagus-bagus ya dari kalian, dari pencegahan dan juga coping itu udah apa ya, kayak udah tahu harus ngapain gitu biar nggak cemas dan udah tahu harus, ngapain biar, cemasnya itu berkurang, kayak gitu. Nah, tingkat-tingkat kecemasan itu ada ringan, sedang, dan berat, dan yang paling berat itu, adalah panik. Nah, ini, dampak kecemasan. Nah, tadi, Savitri, menyebutkan, kayak ada tremor kayak gitu, deg-degan kayak gitu, itu masuk dalam, dampak kecemasan itu sendiri. Kecemasan bisa mempengaruhi, suasana hati, terus kognitif, terus sistem, motorik juga. Nah, ini tadi pencegahan-pencegahan, ansietas tadi, Mbak Savitri menyebutkan bahwa, mencari tahu lebih lanjut apa yang ingin dilakukan atau hal baru yang ingin dilakukan untuk, mencegah kecemasan itu betul sekali. Nah, selain itu juga, yang pertama kita, harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Terus yang kedua itu, berolahraga, terus tidur, yang cukup dan berkualitas, terus tidak merokok dan juga tidak, menggunakan alkohol. Nah, ini penanganan dari ansietas. Tadi dari, cerita sharing-sharing, dari teman-teman itu sudah bagus sekali dalam penanganan ansietas. Tadi ada yang menggunakan, nafas dalam, ada yang, distraksi dengan ngobrol-ngobrol, itu sudah bagus. Nah, tapi untuk, ansietas yang emang sudah berat dan mungkin sampai ke level panik, itu membutuhkan, terapi dengan obat, seperti obat anti cemas, terus dan juga, obat yang ditujukan untuk menghilangkan dari keluhan fisik ansietas. Nah, dari teman-teman, kira-kira ada yang mau sharing-sharing lagi tentang ansietas atau enggak? Dari saya cukup, Roh. Cukup. Cukup, Roh. Oke. Nah, diskusi ketiga kita tentang PHBS. Ini masih ada sangkut pautnya juga ya dengan, diskusi yang tadi yang awal kita yang apa, tentang Covid. Nah, dari screening, kuesioner yang kita sebar itu, masih ada beberapa, pertanyaan tentang PHBS yang, kurang tepat. Teman-teman ada yang masih kurang tepat dalam, menjawab, kuesioner ini. Nah, ini, pertanyaannya. Nah, untuk, 3 pertanyaan ini di kelompok kecil, kita tuh udah benar semua, mulai dari dampak yang mungkin terjadi, terus cara yang tepat membuang air liur dan, penularan penyakit melalui air liur, melalui perantara udara ini sudah benar. Terus nah ini untuk yang, pertanyaan selanjutnya ini dari 3 pertanyaan di slide ini itu, ada 1 pertanyaan yaitu tentang etika batuk, dari teman-teman masih ada yang, belum tepat untuk menjawabnya. Pernyataannya yaitu etika batuk yang benar menutup mulut dengan punggung tangan saat batuk. Nah, ini harusnya jawabannya adalah salah, tapi ada, dari teman-teman yang, menjawabnya benar. Mungkin dari teman-teman, bisa ada salah satu yang menjelaskan, gimana sih caranya etika batuk? Mungkin dari, Savitri? Oh iya. Mungkin kalau etika batuk bisa pakai masker ya kalau batuk ditutup jadinya nggak menyebar virusnya.
juga menutup mulutnya saat bersin atau batuk itu pakai lengan atas yang disilangkan itu waktu batuk biar mengurangi penularan. Oh iya, betul sekali ya, apa yang Savitri omongkan. Terus untuk langkah-langkahnya, kalau misalnya batuk biasanya Savitri itu gimana? Kalau misalnya nggak bawa tisu, terus kayak nggak bawa sapu tangan gitu, biasanya untuk menutup mulut itu dengan apa? Kalau aku pakai lengan atas tadi itu sih. Kalau aku. Kalau enggak ya pakai tangan habis itu langsung cuci tangan. Ya tergantung tempatnya di mana juga. Tapi biasanya kalau di rumah ya pakai tisu. Sudah bagus sekali ya apa yang diterapkan oleh Mbak Savitri. Terus untuk Mbak Ratna gimana? Kalau saya itu pakai siku, terus ditekuk gitu tangannya, terus bisa kok bawa tisu, terus nanti tisunya langsung dibuang ke tempat sampah gitu sih. Iya. Ya, makasih Mbak Ratna dan Mbak Savitri. Iya. Dari penjelasan Mbak Ratna dan Mbak Savitri tadi benar sekali. Nah, ini ada etika batuk ya. Yang pertama tadi benar menggunakan masker, terus menutup mulut dengan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Itu juga benar sekali kalau misalnya nggak bawa tisu atau nggak menggunakan masker. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu. Tadi juga benar. Terus semuanya tadi yang dijelaskan sama Mbak Savitri dan Mbak Ratna itu benar semua sesuai dengan 5 etika batuk yang ditetapkan oleh Kemenkes RI. Terus nih PHBS selain etika batuk kan ada tuh PHBS tentang cuci tangan. Nah, kira-kira dari teman-teman ini selalu menerapkan cuci tangan atau enggak setelah bepergian dari luar? Iya, Rono. Iya. Terus cara-cara cuci tangannya gimana nih, teman-teman? Biasanya? Biasanya pakai sesuai yang 6 langkah cuci tangan itu, Roh. Terus biasanya kalau habis dari luar itu cuci tangannya pakai sabun dan air mengalir atau mungkin pakai hand sanitizer? Lebih prefer yang mana? Kalau dari aku lebih prefer yang pakai sabun sama air mengalir, Roh. Karena kan kita udah dari luar ya, mungkin banyak kuman yang nempel, jadi kayaknya lebih apa ya? Pokoknya lebih enak kalau pakai air sama itu sabun, Roh. Biar lebih bersih aja sih. Oke, siap-siap. Ya benar ya, Ca. Cuci tangannya lebih baik pakai sabun dan air mengalir. Terus selanjutnya tuh kalau yang kita masa pandemi kayak sekarang ini, kira-kira PHBS apa sih selain cuci tangan yang kita terapkan sehari-hari? Mungkin dari Ratna bisa menjelaskan kira-kira kalau keluar rumah kira-kira apa yang diterapkan PHBS-nya pada masa pandemi ini? Kalau menurut saya itu pertama cuci tangan, terus kemana-mana bawa hand sanitizer, terus
pakai masker kayak gitu Roh. Terus misal mau makan ya itu apa cuci tangan dahulu, terus menghindari menyentuh area mata, hidung dan mulut gitu. Menurut saya itu Roh. Oh iya. Makasih Ratnai. Oke. Jadi benar sekali ya teman-teman, selain ada cuci tangan, terus kita juga selalu siap sedia hand sanitizer di tas kita. Siapa tahu pas kita lagi di luar terus kita mau makan atau mau menyentuh area mata gitu, kita bisa pakai hand sanitizer lebih dahulu. Selain itu, kita juga jangan lupa menerapkan jaga jarak atau social distancing dari orang-orang ketika di luar, seperti itu. Sekitar 1 sampai 2 meter. Tapi untuk social distancing ini kan kadang kalau misal kayak di pasar gitu kan kayak lumayan susah ya untuk menerapkan social distancing gitu. Jadi ya disesuaikan dengan keadaan lah. Kalau misal bisa social distancing ya kita sebisa mungkin social distancing seperti itu. Dari teman-teman ada nggak yang mau di-sharingkan tentang PHBS yang teman-teman lakukan selama masa pandemi ini? Atau mungkin udah cukup dari teman-teman? Saya rasa cukup Roh kok dari Aku saya. cukup sih. Cukup ya. Ya. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktunya. Tadi diskusinya di luar ekspektasi ya, sangat aktif banget gitu ya. Saya sangat senang sekali dengan keaktifan teman-teman dari Ratna, terus Ica, terus Safitri juga. Terus tadi ada berbagi pengalaman juga. Nah, saya sangat berterima kasih. Makasih teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk kita melakukan diskusi ini. Nah, untuk selanjutnya ini saya mau menjelaskan tentang kartu monitoring. Nah, nanti saya akan membagikan kartu monitoring kepada teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini. Kayak gini. Terus ini nama mahasiswa bisa diisi nama, fasilitator ini bisa nanti diisi nama saya. Terus kan ini ada poin-poin pemantauan perilaku. Nah, ini nanti diisi sesuai tanggal. Seperti ini. Yang poin pertama misal membersihkan kos atau rumah, misal hari ini. Hari ini misal tanggal 29. Kalau melakukan nanti tinggal dicentang, kalau tidak ya tinggal di strip seperti itu. Terus misal nih poin keempat, menyemprotkan desinfektan pada barang bawaan dari luar. Nah, kalau misal teman-teman pada hari tersebut, misal pada hari ini nih tanggal 29, teman-teman tidak melakukan aktivitas di luar, nanti bisa ditulis kalau tidak melakukan aktivitas di luar rumah seperti itu. Dari pengisian ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mau tanya, Roh, Iya. itu berarti Gimana? ngumpulinnya kalau udah tanggal 7 ya? Apa tiap hari harus dikumpulin ke kamu? Nanti jadi mengumpulkannya nanti kalau udah tanggal 7. Ini kebetulan di sini ada typo, jadi kan nanti mulainya tanggal 29. 29 nanti sampai tanggal 8. Gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Dari Ratna sama Safitri, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Cukup sih kalau aku. Cukup Roh. Cukup ya. Oke. Nanti aku ini ya, aku share lewat WA ya. Oke. Iya. Terus selanjutnya ini, nah
Jangan lupa teman-teman semua mengisi kuesioner tentang pengetahuan COVID, ansietas, sama PHBS ya. Linknya aku kirim di WA masing-masing ya. Terus sama jangan lupa mengisi absensi kegiatan program intervensi ini. Oh iya, tadi di awal lupa belum mengasih tahu nama program. Nah, jadi nama programnya itu adalah Hip Hip Hura. Jadi apa sih Hip Hip Hura itu? Hip Hip Hura itu adalah kepanjangan dari hidup bersih dan sehat serta reduksi ansietas. Seperti itu teman-teman. Nanti jangan lupa isi link absennya ya. Nah, terima kasih. Iya, sama-sama. Amara. Teman-teman bisa ini nggak nyalain kameranya? Ratna? Gimana nih perasaannya setelah kita diskusi? Mungkin dari Safitri dulu bisa memberikan testimoni. Lumayan lah seru, apalagi nambah review-review lagi mungkin kalau mau menerapkan di kehidupan maksudnya di kehidupan sehari sama orang lain gitu kan, kita bisa lebih review dan selalu ingat apa yang harus kita lakukan. Mantap. Oke, terima kasih. Terus Anissa? Kalau dari aku seru sih, soalnya kan kita sama-sama udah tahu ya, jadi kita bareng-bareng nginget-nginget lagi kayak gitu, biar kedepannya bisa lebih memperbaiki. Mungkin masih ada yang salah kayak tadi ngisinya. Pokoknya seru sih kalau dari aku. Terima kasih, Sarah. Terima kasih juga teman-teman. Terus kalau dari Ratna gimana? Kalau di aku sama sih sama teman-teman yang lain, seru. Jadi kita kayak sharing-sharing, walaupun kita udah punya pengetahuan, tapi kadang kita masih salah. Jadi kita kayak saling membenarkan gitu dan asik tadi. Mantap teman-teman, super duper aktif ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini, saya kira cukup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan lagi? Dari aku cukup, Enggak sih, Prof. cukup. Oke. Cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kan ada sesi 2 itu menonton film. Nah, untuk genre filmnya kita tuh belum menentukan. Nanti kita tentukan mungkin bisa melalui WA ya. Terus nanti untuk waktunya mungkin nanti bisa kita komunikasikan lewat WA aja ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa. Saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila dalam memandu diskusi ini masih banyak kekurangan. Oh, tentunya masih banyak kekurangan ya. Terus selanjutnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah bersedia meluangkan waktu, kuota, terus juga meluangkan pemikirannya untuk mendiskusikan ketiga materi tadi, seperti itu. Mungkin dari teman saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu guys. Aku screenshot ini. Udah siap? Oke, siap.
1, 2. Ratna 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Mantap. Kalian luar biasa. Izin live ya. Oke, Oke, aku izin live siap. juga ya. Dadah. Oke, Terima kasih dadah. Sarah. Sama-sama, makasih juga.